Gua bukan ya. Ini nama dosen kita siapa sih? Mbak Mbak siapa? Bashin, Bashin. Mbak Sian gitu. Panggilannya Mbak Sian gitu. Iya, panggil namanya siapa ya? Gue lupa lagi. Cynthia Coba deh. Winarti. Oh, ya udah tuh Cynthia Winarti. Ya udah Mbak Sian aja lah. Mm-mm. Selamat pagi Mbak Sian. Mbak Sian ya. Duh, siapa sih? Mbak Sian kan Mbak Sian aja ya. Selamat pagi Mbak Sen, kami dari kelompok yang membahas tentang difusi inovasi dan McLuhan's Laws of Media. Dan kelompok ini mengerjakan PPT untuk kebutuhan UTS PTK POM-E. Lalu untuk anggota timnya itu ada Arya Made Krishna, ada Adelia Prastika, ada saya sendiri Muhammad Rizky Alif Putra, dan Farel Akbar Nurul. Nah, lalu konsep difusi inovasi ini merupakan konsep yang berakar pada sosiologi dan membantu kita memahami dalam mengapa cara orang itu mengadopsi perilaku baru. Dan penemu teori ini yaitu Everett M. Rogers. Lalu menurut ahli lain, difusi ini adalah proses di mana suatu inovasi atau cara baru dalam melakukan sesuatu yang dapat dikomunikasikan melalui media dan saluran antar pribadi dari waktu ke waktu, diantaranya anggota suatu komunitas. Lalu difusi sosial itu terbagi menjadi ke dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, difusi inovasi merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang karakteristik individu atau kelompok dalam menerima suatu inovasi. Lalu yang kedua itu ada teori difusi ini merupakan teori yang dimunculkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962 melalui bukunya yaitu Diffusion of Innovation. Lalu yang ketiga ini ada difusi, inovasi dapat diartikan sebagai proses inovasi yang dapat dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu atau pada suatu sistem sosial. Ya, Yang keempat selanjutnya. ada bahwa teori ini termasuk dalam bidang teknologi informasi, memancar dalam pola yang dapat diperkirakan. Yang kelima, ketika beberapa orang sudah mengetahuinya, maka ia dapat menerima inovasi dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencoba hal baru. Unsur difusi inovasi. Yang pertama ada inovasi, kedua ada saluran komunikasi, tiga kurun waktu tertentu, dan empat sistem sosial. Inovasi adalah satu set informasi yang berupa ide, praktek, teknik, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi. Satu, keunggulan relatif. Dua, kompabilitas. Tiga, kerumitan. Empat, kemampuan untuk diuji cobakan. Lima, kemampuan untuk diamati. Kemudian ada saluran komunikasi. Komunikasi bisa dikatakan sebagai proses di mana partisipan menciptakan dan berbagi informasi antara mereka untuk mencapai pemahaman yang sama. Satu, saluran media massa, dan dua, saluran antar pribadi. Oke, selanjutnya itu kurun waktu tertentu ya. Waktu merupakan unsur yang paling penting karena dimensi waktu berpengaruh terhadap beberapa hal. Yang pertama, proses keputusan inovasi, yang kedua itu keinovatifan individu, dan yang ketiga itu jumlah rata-rata adopsi dalam suatu sistem. Oke, berikutnya.
Lalu kemudian itu ada tahapan difusi inovasi. Yang pertama pengetahuan, kedua persuasi, ketiga keputusan, keempat implementasi, dan kelima info konfirmasi. Terima kasih teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian Mbak Sen atas penjelasan yang kelompok kami berikan terkait difusi inovasi ini. Eh, Mungkin dari beberapa hal yang sudah dimasukkan ini masih ada yang kurang, tapi tidak menutup kemungkinan itu kita tetap dapat melaksanakan UTS PTIK ini. Semoga dengan PPT yang kelompok kami buat ini, kami semua mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang kami buat. Terima kasih, Mbak Sen. Selamat pagi.